berjumpa di kontekstual Bible Reading pagi ini sampai Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunannya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu, kata Abram. Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung puas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi terlewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ya, ini tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Ya, setelah Kejadian pasal 12, kita melihat seorang yang dipilih Tuhan, tokoh orang beriman, namanya Abraham. Dan sampai perjalanan Abraham di pasal 15, kita melihat bagaimana relasi Abraham dengan Allah dan janji-janji Allah yang diberikan pada Abraham serta respon Abraham di dalam imannya. Pasal 15 ayat 1, Allah berfirman kepada Abram ini dalam suatu penglihatan, dalam penglihatan. Isi firman-Nya adalah, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Ya, jangan takut, Tuhanlah perisai, pelindungan ini Tuhan, tempat pelindungan, dan upahmu sangat besar. Dan janji Allah di pasal 12 ayat yang kedua jelas Dia akan menjadikan bangsa yang besar, dan Abram diberkati dengan luar biasa dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ditegaskan kembali dalam perjalanan
hidup Abraham berrelasi dengan Allah. Kembali lagi Allah katakan upahmu sangat besar, dan terus Allah berjanji ini. Tapi yang menjadi keluhan Abraham, yang menjadi pertanyaan di dalam perkembangan imannya, yaitu di ayat 2 dan seterusnya, Abraham mengatakan gini pada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak, dan tidak ada yang mewarisi di rumah ini." Dan dikatakan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu, dan itu bukan anak kandungnya. Dan ini yang menjadi keluhan Abraham. Lalu kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli waris." Ya, ini keluhan Abraham dengan janji-janji yang diberikan Allah. Bagaimana itu terrealisasi janji-janji Allah? Upahmu sangat besar, akan diberkati, tapi tidak mempunyai anak. Dan mana yang menjadi ahli waris? Kalau Abraham sudah dijanjikan di Kejadian pasal 13 ayat 16, Allah pernah berjanji pada Abraham, janjinya akan menjadikan keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Dan Allah sudah berjanji itu, dan sekarang belum terrealisasi. Kembali lagi Allah berjanji, upahmu sangat besar. Nah, apa yang akan diberikan? Dan ini menjadi keluhan Abraham. Kalau dia diberikan segala sesuatu, tapi ahli warisnya tidak menikmati karena tidak mempunyai anak, ya ini satu pertanyaan, satu keluhan kepada Allah, yang dengan jujur Abraham katakan kepada Allah, mana janji yang akan ada keturunan seperti debu tanah banyaknya itu. Ya saudara, bagi orang tua yang tentu mengharapkan ada keturunan, ada ahli waris, ini yang akan menjadi berkat. Maka Allah ini Allah yang penuh peduli, Allah yang tetap terus apa yang dijanjikan itu benar, ya dan amin. Di ayat 5, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, apakah hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya?" Maka firman-Nya kepadanya, "Demikian banyak nanti keturunanmu." Ya, ini akan ada keturunan. Tapi di ayat 4 Allah berfirman, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Anak kandungmu dialah yang menjadi ahli warismu." Berarti Allah berjanji sekarang ini Abraham punya anak kandung, dan yang menjadi anak kandung digambarkan di sini banyaknya seperti bintang di langit. Berarti kalau kita melihat di Kejadian 13 seperti debu tanah banyaknya, berarti ada keturunan yang seperti debu banyaknya. Dan sekarang anak kandung yang seperti bintang di langit banyaknya. Ini dua janji Allah kepada Abraham. Lalu dari ayat 7 dan sampai 11 ini kita akan melihat apa yang disuruh oleh Allah. Tetapi sebelum action Abraham merespon di ayat 6 dengan jelas. Ayat 6 berkata, "Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Dan ini kunci bagaimana Abraham berkenan pada Allah.
Di Ibrani pasal 11 sudah diceritakan bagaimana Abraham berkenan kepada Allah karena dia beriman, percaya kepada Allah, dan imannya itu dijadikan Tuhan, diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi Abraham menjadi benar karena imannya. Respon akan janji Tuhan, dan kalau dia beriman maka dibenarkan di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya pada Yesus sampai saat ini, model Abraham ini tetap diberlakukan. Bagaimana janji firman Tuhan, janji Yesus akan keselamatan, akan pembebasan dari dosa, maka kalau dia percaya pada Yesus, percaya kepada anak Allah ini, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Inilah upah yang sangat besar yang pernah dijanjikan pada Abraham. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham ini, membawa keluar dari Kasdim dan memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Jadi setelah Abraham percaya pada Allah, maka Allah terus memimpin Abraham dengan satu visi yang jelas, yaitu pertama, Allah membawa keluar dari Kasdim dan memberikan negeri ini, Kanaan, menjadi milik Abraham dan menjadi miliknya. Itu sebabnya disuruh ambil bagi Allah seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina, dan seterusnya. Lalu Abraham mengambil itu semuanya dan diberikan pada Allah. Ini respon orang yang beriman, ditunjukkan dengan perbuatan, dengan action, dengan memberikan persembahan bagi Tuhan. Dan semua data yang ada di sini nanti akan diulang oleh Musa untuk orang-orang Israel, yaitu ada lembu, ada domba, ada kambing, akan ada terkukur bagi orang yang miskin, ada burung merpati, itu sudah dipersembahkan Abraham bagi Allah di bagian ini. Dan menjelang matahari terbenam, tertidur Abraham dengan nyenyak, dan dia tidur ini, maka kegelapan meliputi yang mengerikan itu. Tapi firman Tuhan memberikan satu visi nubuat untuk Abraham secara pribadi untuk akan datang. Jadi saudara lihat relasi Abraham dengan Allah begitu dekat. Apa yang menjadi keturunan ahli waris sudah dijanjikan Tuhan, dan setelah itu Allah juga memberikan nubuat, visi masa depan dengan jelas apa yang akan terjadi bagi Abraham. Katakan di ayat 13, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing. Ini jelas bagaimana keturunan Abraham yang ditunjukkan seperti bintang di langit tadi, keturunannya sangat banyak yang diberkati Tuhan. Maka di ayat 13 diperlihatkan masa depannya. Yang pertama, menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini apa yang akan terjadi jelas. Yang kedua, menjadi budak, diperbudak dan dianiaya di negeri yang bukan kepunyaannya itu. Dia menderita, dan lamanya ditegaskan 400 tahun. Jadi mereka akan dipercaya 400 tahun dan akan kembali. Dia akan kembali lagi setelah 400 tahun ini, dan akan kembali ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Dan bagaimana bangsa yang memperbudak itu, ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum
ya dia akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ya, orang-orang keturunan Abraham itu keluar dari Mesir nanti akan membawa harta benda yang banyak. Dan ayat 16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturunaan orang Amori belum genap. Dan inilah yang dinubuatkan Allah, nanti akan kembali ke tanah perjanjian orang-orang keturunan Abraham itu. Dan ini kalau kita melihat ya data selanjutnya, benar terjadi apa yang dinubuatkan Allah kepada Abraham. Tuhan sudah memberi visi, dan sekarang ayat 17 sampai dengan 21 ada perjanjian Allah dengan Abraham terhadap visi-visi itu. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatannya perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Dan Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham dapat tanah perjanjian dengan batasan yang dengan sangat jelas. Dan inilah perjalanan Abraham yang dicatat di pasal 15. Kalau melihat ini, maka amanat teks yang kita bisa pelajari bahwa janji Allah adalah berkat, upah yang besar, memiliki keturunan, dan mewarisi tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian itu bagi Abram, orang yang percaya kepada Allah dan orang yang mempersembahkan bagi Allah, yang bertindak action, dan itu janji pun akan diberlakukan untuk keturunannya. Maka kita bisa meresponi pagi ini, bagaimana saya, saudara, beriman selalu kepada Allah dalam Yesus Kristus. Relasi saudara, relasi saya biarlah semakin dekat dengan Allah dan tahu apa yang akan ditunjukkan Allah ke depan seperti Abraham. Dan yang kedua, apakah saya selalu pegang janji-janji Allah itu dalam firman Tuhan yang tercatat dalam Alkitab. Maka kontekstual Bible reading memberikan arahan supaya kita terus membaca, mendalami janji-janji Allah yang ada dalam Alkitab, serta beriman dan tetap pegang pada janji itu sekalipun saat ini belum terjadi seperti Abraham, belum punya anak, belum punya keturunan, tapi janji Tuhan tetap berlaku. Dan akhirnya kita akan melihat besok bahwa bagaimana iman Abraham itu terrealisasi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merespon firman Tuhan pagi ini. Kita ke pujian hormat dan kuasa kami berikan kepada-Mu. Tuhan yang sudah ada, yang ada dan yang
ini kami terus belajar dari tokoh Abraham yang tetap beriman dan tetap bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan dipegang selalu, sekalipun realitanya belum tergenapi, tapi Tuhan terus menuntun, membimbing, memberikan visi yang ke depan, bagaimana keturunannya menempati tanah perjanjian melalui penderitaan, perbudakan di tanah Mesir. Tapi kami yakin Tuhan punya rencana yang baik, janji-janji Tuhan itu baik dan diberkati dengan upah yang sangat besar supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Biarlah itu Tuhan, kami pun sebagai anak-anak Allah, kami mengucap syukur menjadi ahli waris kerajaan surga, diberkati Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan Injil, membagikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sertai kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus dan penuh dengan Roh-Mu yang kudus. Hikmat Allah pada kami semuanya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya, supaya di dalam keluarga, pekerjaan, profesi, studi, pelayanan, setiap langkah hidupnya diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan lindungi supaya semua sehat tanpa kesakitan, dijauhkan dari pencobaan maupun segala penyakit, penderitaan yang kami percaya Tuhan melindungi, dan kami memuliakan Tuhan dengan tanpa dosa. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Dialah segala puji, hormat dan syukur.